Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Rabu 19 Agustus 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini, di antaranya. Pasukan pengaman Pulau Terluar Pamputer, Pulau Ndana, Selatan Pulau Rote, Kabupaten Rotendau tumbuhkan semangat nasionalisme bagi anak-anak usia sekolah dasar, termasuk belajar membaca dan menulis di tengah pandemi COVID-19. Gebi Hurekmaking menurunkan laporannya. Ini 5 tambah 5 10. Ya, 0. Dipinjami 1 di sini. Sisa 1 bukan dipinjami, sisa 1. Di atas meja warung kopi, di pos jaga bahkan di atas pasir, Satuan Pengamanan Pulau Terluar Pamputer 23 yang bertugas mengamankan Pulau Terluar terdepan batas selatan NKRI yakni Pulau Ndana, Kabupaten Rotendau, secara rutin membentuk mental dan karakter generasi muda terutama anak-anak usia sekolah dasar dengan pendidikan cinta tanah air dan keterampilan baca tulis. Komandan Kompi Pamputer 23 Kapten Marinir Dani Tri Setia kepada RRI mengatakan di pos jaga, pos penghubung logistik, pos pendukung operasional Pulau Terluar Pulau Ndana, saat anak-anak masih harus belajar dari rumah di tengah pandemi COVID-19, pihaknya bersama kesatuan terus mengambil bagian membentuk anak-anak wilayah pesisir perbatasan Pulau Terluar untuk terus belajar. Pembelajaran berlangsung di pos jaga, warung-warung bahkan di atas pasir sekalipun. Di pos jaga itu digunakan untuk ada pembinaan terbatas di situ, kemudian mereka gunanya untuk belanja, membantu dukungan logistik ke Pulau Ndana untuk anak-anak karena sekolah mungkin masih tidak berlangsung ya. Jadi setiap pagi biasanya anak-anak kecil sekolah dasar mereka datang ke pos, kemudian kita ajari berhitung, membaca seperti itu tiap hari. Menjawab RRI terkait giat memperingati 75 tahun kemerdekaan RI, dijelaskannya pihaknya telah bekerjasama dengan Lanal Pulau Rote melakukan pengobatan massal pada 17 Agustus 2020, termasuk pemutaran film dokumenter perjuangan bagi anak-anak dan masyarakat Pulau Pesisir, Pulau Rote, Desa Oseli, Kecamatan Rote Barat Daya pada 16 Agustus 2020. Pada puncak 75 tahun hari ulang tahun kemerdekaan RI, 17 Agustus 2020, dilakukan pengibaran bendera merah putih ukuran raksasa, serta secara virtual mengikuti detik-detik proklamasi dan doa bersama memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI tahun 2020. Dari Beranda Selatan NKRI, Gebi Hurekmaking melaporkan. Seluruh masyarakat Indonesia patut memuji dan menaikkan syukur kepada Tuhan karena bangsa dan negara ini telah dituntun sampai pada usia ke-75 tahun. Simon Sostenes melaporkan. Indonesia itu kita, bukan saya, kamu, dia, atau sekelompok orang. Memaknai peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, Pendeta Diovina Poiksnae selaku Ketua Majelis Jemaat Suar Pengkase, gereja harus memainkan peran untuk mendorong masyarakat dalam memahami secara khusus keberagaman dalam konteks kepelbagian untuk terus membangun kesadaran dalam hidup kebinekaan dalam konteks Indonesia. Hal ini sebagai wujud kita mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Karena itu kesadaran sangat diperlukan dari seluruh bangsa Indonesia untuk tetap menghormati dan menghargai kebinekaan berbeda-beda tetapi satu. Kesadaran itulah yang membuat kita menghargai, menghormati. Sebab kebinekaan itu by God, itu anugerah Tuhan. Tetapi tunggal ika menjadi satu itu by design. Mesti dirancang secara sadar bahwa kita semua di Indonesia, kita semua adalah anak bangsa. Tidak ada pendatang, tidak ada tuan, tapi semua kita adalah bangsa Indonesia yang menghargai perjuangan para pahlawan yang telah berusaha merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Itu Indonesia. Indonesia adalah kita.
Sementara Bung Soni Ratudali, warga Pengkase Oeleta, Kecamatan Ala, Kota Kupang, yang berulang tahun sama dengan ulang tahun Negara Republik Indonesia 17 Agustus 2020, mengakui bangsa dan negara kita sudah bebas dari penjajahan bangsa lain. Namun Indonesia yang kaya akan keberagaman namun rentang diadu domba dalam perbedaan, dan Indonesia yang masih menghadapi berbagai persoalan termasuk COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini, sehingga seluruh bangsa Indonesia harus meneduhkan hati selama beberapa menit untuk berdoa memohon pertolongan Tuhan bagi keselamatan bangsa dan negara Indonesia agar tetap jaya dan perkasa, mampu bersaing dengan negara lain di dunia. Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun, kita bersyukur atas mana perjuangan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan. Terlebih lagi kita bersyukur karena menyadari bahwa kemerdekaan kita adalah karena kasih karunia Allah yang telah membebaskan manusia dari penjajahan dosa, yang memampukan manusia juga untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kesejahteraan bersama. Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan di tingkat kabupaten dan kota Kupang, serta tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun tepat pukul 10 pagi, seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada sejenak menaikkan syukur untuk keselamatan bangsa dan negara. Eri Kupang, Simon Sostenes melaporkan. Sinergitas TNI Polri menyambut HUT RI ke-75 dengan satu hati membangun Kabupaten Alor. Kontributor Haryanti Sanan melaporkan dari Alor. Terjalinnya sinergitas TNI Polri dan masyarakat mencerminkan kekuatan yang kokoh untuk menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI sebagai harga mati. Hal ini disampaikan Kapolres Alor AKBP Agustinus Krismas menyambut HUT ke-75 kemerdekaan RI pada RRI. Agustinus mengatakan memeriahkan HUT RI ke-75 2020 ini dengan suasana yang baru. Hal yang baru ini ia menghimbaukan terus semangat untuk membangun negara ini dengan penerapan protokol kesehatan sehingga tercipta suasana sinergitas antara aparat pemerintah dan keamanan. Kita dalam suasana yang baru, ya kita suasana dalam protokol kesehatan. Upacara ini baik yang di kabupaten maupun tadi kita ikutin yang virtual. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah kita tetap dalam semangat positif untuk membangun negara ini dengan protokol kesehatan, sehingga masyarakat ini tercipta suatu sinergitas antara masyarakat dengan aparat pemerintahan maupun aparat keamanan dari pertahanan TNI Polri. Kapolres Alor menyampaikan untuk tetap semangat dan bersama membangun Kabupaten Alor ini dengan semangat satu hati Taramiti Tominuku. Dari Alor, Nusa Kenari, Haryanti Sanan melaporkan. Paripurna DPRD Kabupaten Belu tahun 2020 menghasilkan 3 peraturan daerah Perda. Selengkapnya Febi Leolede melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Belu menyetujui dan mengesahkan 3 buah peraturan daerah Perda yang diusulkan pemerintah dan 1 buah peraturan daerah Perda inisiatif DPRD pada sidang DPRD Belu tahun 2020 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. 3 buah Perda tersebut yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Belu tahun 2020 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019, Perda tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu nomor 10 tahun 2010 tentang bantuan keuangan kepada partai politik, dan Perda tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Dalam sambutannya, Bupati Belu Willy Broduslai menjelaskan isi dari Peraturan Daerah Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, yaitu pendapatan daerah sebesar 999 miliar 786 juta rupiah lebih, realisasi 972 miliar rupiah atau 97,86% dari target yang ditetapkan. Anggaran belanja pemerintah tahun anggaran 2019 1 triliun rupiah lebih dengan realisasi 992 miliar rupiah lebih atau 92,40%. Dengan realisasi sebesar
$991.923.715 atau sebesar 92,40% dari anggaran yang ditetapkan. Penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2019 dianggarkan sebesar $79.764.965 dengan realisasi sebesar $79.997.955.21 atau sebesar 100,1%, sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran berkenaan silpa sebesar $60.345.939.45. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Belu, Jeremias Manek Junior mengatakan terdapat kendala dalam pembahasan Ranperda namun dapat diminimalisir sehingga pelaksanaan fungsi legislasi dapat terlaksana dan menghasilkan 3 buah Ranperda. Jeremias Manek Junior berharap 3 buah Ranperda yang telah ditetapkan dapat dijalankan semua pihak dengan penuh tanggung jawab sehingga pendekatan pelayanan dan kesederhanaan birokrasi dapat terwujud demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Belu. Pimpinan menyadari bahwa terdapat banyak kendala yang menjadi penyebab terhambatnya pembahasan Ranperda. Akan tetapi kendala-kendala tersebut dapat diminimalisir sehingga pelaksanaan fungsi legislasi dalam masa sidang ini dapat terlaksanakan dengan melahirkan 3 peraturan daerah. Menjadi harapan kami, kiranya peraturan daerah yang telah ditetapkan dapat dijalankan oleh semua pihak dengan penuh tanggung jawab, sehingga pendekatan pelayanan dan kesederhanaan birokrasi pelayanan dapat terwujud yang akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Belu tercinta. Dewan senantiasa berharap dan selalu mengingatkan kepada pemerintah untuk berupaya maksimal dan terus meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya pengelolaan aset. Sehingga opini WTP yang telah dicapai 2 tahun ini dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang tanpa akun pengecualian. Penutupan sidang tersebut berlangsung di gedung DPRD Kabupaten Belu Selasa siang, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Belu dan didampingi 2 wakil ketua, Bupati Belu, penjabat Sekda Belu, para anggota DPRD Belu, dan dihadiri oleh Forkopimda Belu dan pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan. Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Menggemi Kabupaten Ende menargetkan dapat menghasilkan 40 produk unggulan lokal karya masyarakat desa di Kabupaten Ende. Rokvinus pula menurunkan laporannya. Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Menggemi Kabupaten Ende menargetkan dapat menghasilkan 40 produk unggulan lokal karya masyarakat desa di Kabupaten Ende. Demikian disampaikan Ketua Asosiasi UMKM Menggemi Yakobus Bira kepada RRI di Ende. Yakobus mengatakan Asosiasi UMKM Menggemi memiliki 4 bidang, yakni bidang komoditi dan industri, bidang pemberdayaan, bidang pariwisata dan karya budaya, serta bidang promosi. Dijelaskan dari 4 bidang, Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah menargetkan akan menghasilkan 40 produk unggulan lokal masyarakat Kabupaten Ende melalui 4 portofolio, yakni komoditi, kuliner, karya budaya, dan souvenir. Pihaknya juga menargetkan dari 4 portofolio menghasilkan minimal 10 produk unggulan yang berkualitas premium dengan melibatkan dan memberdayakan lebih dari 500 petani dan pengrajin se-Kabupaten Ende. Untuk mewujudkan target, Asosiasi Menggemi akan melakukan kegiatan pendampingan, mentorship, workshop, training, studi tour, studi banding, after school activity, pameran, dan event online marketing. Nah, kemarin memang perannya pemerintah daerah melalui BPMD itu mereka sudah kasih kita ruang. Makanya kita sudah kerjasama dengan Badan POM itu, Dinas Kesehatan dari tahun lalu. Nah, tahun lalu itu kita 18 tahunan khusus untuk dia kuliner. Jadi, contoh misalnya bahwa ini menjadi harapan kita. Kemudian yang kedua, harapan kita juga lebih stressingnya ke sekretariat. Sekretariat maksudnya target kita kan penjualan offline dan online. Dan offline-nya itu, sekretariat itu
Jadi produk dari kampung kan mereka pasangnya di sekretariat, sehingga ada wisatawan yang datang di situ. Nanti pada saat mereka lihat, oh itu ketika mereka pegang langsung, berarti itu penjualan offline. Misalnya bahwa mau cek di ini itu ada apa ya, masuk di websitenya kita, di penjualan online di media sosialnya kita. Yakobus menambahkan, saat ini sebanyak 40 kelompok UKM di bawah naungan Asosiasi Mangemi tersebar di beberapa desa di Kabupaten Ende bergerak pada usaha kuliner, karya budaya, dan komoditi. Asosiasi UMKM Mangemi dibentuk pada tahun 2019 bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende dengan tujuan untuk mewadahi pelaku UMKM dalam rangka membangun ekonomi nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan melalui konsep Rumah Dagang Komoditi Kabupaten Ende. RRI Ende Virus Pula melaporkan. Kerentanan perempuan dan anak menjadi hal penting untuk disikapi dalam hal migrasi dan perdagangan orang, terutama di tengah situasi pandemi COVID-19. Selengkapnya dilaporkan oleh Rilen Poik. Mereka dipaksa memberikan jasa seksual via video call atau pemaksaan pengiriman foto atau video sensual, kemudian disalahgunakan. Perdagangan manusia atau trafficking melalui jalur migrasi telah menjadi salah satu bentuk kejahatan transnasional yang marak dalam dekade ini. Dari segi kuantitas, jumlah korban trafficking menunjukkan angka yang mengerikan. Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB memperkirakan korban perdagangan perempuan berkisar antara 700.000 hingga 2 juta orang setiap tahunnya. Bureau of Public Affairs US Department of State dalam laporannya menyebutkan bahwa setiap tahunnya sebanyak 800.000 hingga 900.000 manusia telah diperdagangkan dengan tujuan memasok pasar industri seks dan pasar tenaga kerja murah. Seperti yang disampaikan oleh Ayu Hana Saimah, Project Assistant to Counter Trafficking and Labor Migration Unit IOM Indonesia. PBB sendiri meyakini trafficking sebagai sumber pemasukan ketiga terbesar dari aktivitas kejahatan transnasional setelah narkotika dan penjualan senjata api. Sementara itu Indonesia yang di dalamnya termasuk Nusa Tenggara Timur merupakan sumber dari sepertiga kasus trafficking global. Angka di atas menunjukkan bahwa meskipun perdagangan manusia bukan merupakan fenomena baru, tetapi tren global menunjukkan peningkatan kasus trafficking setiap tahunnya dan perempuan merupakan korban terbanyak perdagangan manusia. Sebenarnya sedang terjadi resesi ekonomi loh di masa pandemi ini, di mana kehidupan ekonomi itu dirasa semakin susah. Kenapa ini lalu menjadi rentan khususnya kepada kaum perempuan? Karena hal ini banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan ingin mengambil keuntungan dari keadaan. Misalnya dengan modus perekrutan ke luar negeri, baik tujuannya ntar eksploitasi tenaga kerja maupun seksual. Padahal pada faktanya pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri ini di moratorium. Untuk potensi TPPO ini tidak hanya terjadi bagi mereka yang bermigrasi ke luar negeri, bisa jadi bermigrasinya dalam negeri, provinsi atau antar kabupaten. Misal mereka dipaksa memberikan jasa seksual via video call atau pemaksaan pengiriman foto atau video sensual, kemudian disalahgunakan oleh oknum ini. Hal senada disampaikan oleh Beni Latuperisa, Sekretaris P2 TP2A Nusa Tenggara Timur, yang mengatakan bahwa tingkat pendidikan dan kemiskinan adalah alasan utama yang ditemukan pihak P2 TP2A dalam pendampingan bersama korban. Selain itu, kerentanan perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan orang adalah ajakan-ajakan menggiurkan dari sesama teman atau keluarga yang sudah lebih dulu bermigrasi dengan alasan perbaikan ekonomi keluarga. Dengan klien yang kami tangani selama ini, dan dari hasil wawancara kami diperoleh beberapa alasan kenapa mereka rentan. Antara lain faktor ekonomi, terus faktor kemiskinan, faktor pendidikan yang rendah yang menyebabkan mereka banyak bermigrasi. Kemampuan mereka untuk membeli sesuatu itu sangat terbatas, dan ada beberapa hal lagi bahwa banyak hal karena mereka terpengaruh oleh teman-teman yang sudah pergi duluan, kelihatannya berhasil, walaupun ada banyak yang tidak berhasil, tapi karena mereka sudah punya keinginan untuk ikut dengan teman-teman, itu yang banyak terjadi. Pada akhirnya kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kurangnya akses layanan merupakan permasalahan yang masih terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Tingginya kemiskinan dan kesenjangan secara langsung, ringan, dan kerentanan bersama terhadap beragam bentuk kekerasan. Dan tugas dengan korban adalah orang akan mengerjakan aja bentuk kejahatan terhadap perempuan dan anak. Rilan Poik untuk RRI Kupang. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur optimis program tanam jagung panen sapi akan berhasil memperkuat ketahanan pangan dan pendapatan petani. Ini membuktikan bahwa selain memiliki manfaat untuk kesehatan, marungga juga telah menjadi salah satu komoditi yang bernilai
ekonomis. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan program tanam jagung panen sapi atau TJPS sejak tahun 2019 lalu di Kabupaten Kupang, dan tahun 2020 ini diharapkan bisa terlaksana di 22 kabupaten kota. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Yosef Naisoi menjelaskan dari dana refocusing untuk pemberdayaan masyarakat kurang lebih 600 miliar rupiah lebih, 25 miliar digunakan untuk pemberdayaan bagi petani melalui program TJPS pada lahan seluas 10.000 hektar pada masa tanam bulan Maret sampai September 2020. Program ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan dan pendapatan petani. Saya sangat optimis dengan keberhasilan program ini karena mendapat sambutan yang baik dari masyarakat dan hasilnya telah dinikmati oleh beberapa kelompok tani di NTT. Saya berharap pemerintah kabupaten juga mengalokasikan APBD dan mempersiapkan petani untuk pelaksanaan program TJPS ini. Program ini harus dilaksanakan secara luas dengan ditunjang oleh ketersediaan alat mekanisasi pertanian, sarana prasarana pengairan, penyediaan pupuk, dan pencegahan hama agar dapat diperoleh hasil yang signifikan. Menurut Wagub Yosef Naisoi, program TJPS harus dilaksanakan secara luas dengan ditunjang oleh data, alat mekanisme pertanian, sarana prasarana pengairan, penyediaan pupuk, dan pencegahan hama agar dapat diperoleh hasil yang signifikan. Dalam pidato radio HUT ke-75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Wagub Yosef Naisoi menegaskan, selain program TJPS, pemerintah juga tetap berkomitmen mengembangkan tanaman marunggah untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan gencarnya pengembangan marunggah ini, maka saat ini kita dapat melihat produk-produk berbahan marunggah NTT telah masuk ke pasar lokal, domestik, bahkan mancanegara. Ini membuktikan bahwa selain memiliki manfaat untuk kesehatan, marunggah juga telah menjadi salah satu komoditi yang bernilai ekonomis. Menurut Wakil Gubernur Yosef Naisoi, melalui program tanam jagung panen sapi, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengantar pulokan jagung sebanyak 44 ton lebih dari daratan timur dan 42 ton dari daratan Sumba. Mendengar, demikian rangkaian informasi yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Hari lahirnya bangsa Indonesia.